Nah akhirnya ini anaknya Pak, si Jarwo ini kesurupan karena dia nginjak anak setan. Wah. Tapi gue selalu mengamati dari belakang aja. Karena pantatnya bagus. Anak remaja. Taurin tepung. Nah yang basah itu berarti itu. Kepergianku ini sayang, bukanlah radio suka, tapi pedih di ujung cinta. Semoga kau bahagia. Oh-nya doang. Yang penting ada suaranya kan. Itu lagu siapa sih? Gak tahu, gue bapak gue sering nyanyi kan seumuran lu Pak. Iya tapi gue gak pernah dengar itu lagu. Ya Allah, malah gue sering denger. Gue taunya lagu Bluri P5. Beruri. Terus gelas-gelas kaca. Terus semut-semut yang berbaris di dinding. Oh, Krisya. Bukan. Itu kan yang nyanyi itu ya, si Obi Mesak. Obi Mesak. Lo tahu nggak Obi Mesak? Obi Mesak mah itu yang Papua, Obi Mesak. Itu bukan. Si Obi. Bukan ya. Gokil. Teman-teman PW kawan, hari ini gua kedatangan seorang legend, pelawak legend di hadapan gua. Pak Jarwo Kuat, tepuk tangan teman-teman. Sebelum udah tepuk tangan. Lu kira gua burung dara? Itu dia. Tapi sebelum itu teman-teman, ini pertama kali gue tampil dengan rambut baru. Gokil. Sebelum gondrong-gondrong biar lebih mudah di hadapan. Itu rambut lu yang di atas seperti itu. Yang di bawah lu kepang juga. Ya harus imbang dong. Harusnya ya. Imbang. Waduh. Jadi ada keharmonisan antara atasan dan bawahan. Gitu. Beda Pak Jarwo. Kalau ini kan diginiin kan rasanya kenceng. Yang di bawah cukup satu aja yang kenceng. Jangan sampai rambut-rambutnya. Iya. Pala juga beda ya. Pala juga beda. Iya. Ya seginilah palanya. Wah nggak abnormal dong lu. Warung itu. Lu orang bergajah. Seperti gitu. Waduh, akhirnya gue bisa ngobrol sama Pak Jarwo secara langsung. Alhamdulillah, makasih udah diundang ke sini. Sama-sama, Pak Jarwo. Sebenarnya gue ada itu apa? Ada apa? Ada di Condet ada acara. Oh, terus kenapa? Hadir, gue bela-belain ke sini. Ya karena nggak diundang, jadi gue nggak datang ke sana. Terima kasih loh Pak Jarwo, terima kasih loh. Banyak yang akan gue sampaikan terima kasih. Kemarin juga ada anugerah Paski juga. Iya, anugerah komedi. Anugerah komedi gue masuk salah satu nominasinya. Sayang gue tidak terpilih. Betul. Kayaknya gue kurang main sama orang dalam. Nggak ada Murni tuh. Sabar. Lu jangan macam-macam lu ya. Murni itu ya? Murni itu penilaian. Murni ya? Terpilih. Jurinya tahu nggak lo? Siapa ya? Si Pak Indro Warkop. Betul. Kemudian Kang Maman. Iya. Terus dari IHIK, Institut Humor Indonesia Kini. Itu benar-benar yang jujur, murni itu. Alhamdulillah. Tapi emang gue jarang main emang. Ya mungkin itu sebenarnya usulan itu dari Stand Up Indo. Ajis Doa Ibu. Jis, ini anak komika siapa aja kira-kira yang bisa diusulkan untuk menjadi nominator gitu. Nah dikirimlah 5 orang itu. Termasuk lu. Wah terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih Pak Ajis. Mungkin lu ya nasib lu mungkin. Nasib gue ya. Udah pakai jas gue udah deg-degan. Dung ding ding Indra Jagel. Gue buka aja dah. Tapi terima kasih, masuk nominasi aja udah alhamdulillah. Bagus, luar biasa. Betul, Paski itu organisasi yang betul-betul terpercaya oleh masyarakat, itu terkenal sebagai
organisasi yang tidak memihak kepada siapapun. Betul, luar biasa. Murni tuh. Bener, terima kasih loh Pak Sujarwo. Iya, lu tahu nama asli gua kok. Apa yang enggak gua tahu? Oke. Lu komik apa anggota BIN nih? Gue gak tahu. Curiga nih, hati-hati nih. Loh iya, namanya anggota BIN kita nggak tahu. Bisa aja masuk di komika. Bisa aja Kang Bakso, macam-macam tuh. Gua Kang Bakso juga, makanya jauh sebelum kita podcast gua udah mantau-mantau rumah lu gitu. Oh begini pergerakan orang. Gila si anjing. Begitulah jadi host mah begitu. Gua gali apapun itu. Kesurupan pernah kan waktu umur 8 tahun? Gimana ceritanya kesurupan umur 8 tahun? Gimana ceritanya? Kesurupan umur 8 tahun. Aduh, semua rahasia gue. Iya kan? Host gue ini. Jangan-jangan gue mijit di mana lu tahu lagi. Itu nantilah menit-menit 40 kita keluarin. Jadi dulu itu umur 8 tahun abang gua itu dia, jadi gua tinggal di komplek perumahan Caltex, perusahaan minyak dulunya itu namanya. Orang kais. Orang kais. Enggak juga. Jadi di pinggiran di perumahan itu ada hutan. Nah, disitulah abang gue itu bercocok tanam sama teman-temannya, iseng-iseng gitu, nanam kacang panjang, terus kemudian nanam itu apa namanya singkong. Nah itu berhasil semuanya. Yang gagal itu cuma nanam pare doang. Pare? Iya. Gagal. Terus semuanya itu pare rasanya pahit, nggak ada yang manis. Cuma itu yang gagal dipanen. Ini serius, lu jangan ketawa lu. Jangan marah dulu. Lah di mana-mana pare mah pahit, Bapak. Mana ada pare asin ataupun manis? Emang gak ada yang manis? Mana ada? Coba cari di seluruh dunia ini. Ya kali aja mana tahu ada spesies yang namanya itu pare yang manis. Bisa kawin silang misalnya. Antara pare kawin sama pisang. Lu kira anjing di mix. Lu yang anjing. Atau gua anjing. Ngomong anjing matanya yang ke gua dong. Lucu banget. Aduh ini gue kata nih bapak-bapak kocak. Jadi begitu. Nah pas sore jam 5:30 menjelang maghrib gue datang iseng main ke situ. Tahu-tahu gue udah lupa ingetan di situ. Jadi berasa bahwa gue itu dikejar-kejar sama makhluk halus. Ada nggak? Kan dikejar-kejar merasa. Ya. Bentukannya ingat? Bentukannya ingat gue seperti abang gue yang ngejar-ngejar. Itu abang bapak kali. Ya nggak tahu, lu tanya aja sama abang gua. Ya kan gua kagak kenal. Ya itu lo sok tahu. Mungkin makhluk halus itu menyerupai abang gua. Nah itu cerita orang ya abang gua lu ya. Terus kemudian gua lari sampai rumah. Terus kemudian gua teriak-teriak. Kemudian ditangkap, digendong sama bapak gua. Nggak lama kemudian gua tersadar dari yang namanya kesurupan itu. Sebentar dulu, gue potong dulu, jangan marah. Oke, santai dulu ya. Reaksi kesurupannya bagaimana? Orang kan ada yang kopi. Pak Jarwo gimana? Pare. Kan gue gak tahu reaksinya gimana. Ini kesurupan, lu jangan bercanda loh. Hati-hati loh. Gak, makanya kan banyak jenis-jenis kesurupannya, Pak. Nggak ada kok teriak-teriak kayak gitu kesurupan seperti itu. Tahu udah sadar aja. Sadar langsung badan gua panas. Iya, panas. Temperaturnya kalau nggak salah sampai 40 derajat Celcius. Tinggi banget itu. Ini Indonesia apa Arab nih? 40 derajat. Dalam arti kemudian dipanggil orang pintar. Bukan profesor, gue gampar loh. Iya bukan. Orang pintar. Paham. Orang pintar itu adalah semacam kayak dukun gitu. Iya. Pintar ngobatin orang yang kesurupan. Ya. Kemudian setelah itu gue dipegang sama dia. Nggak lama kemudian gue diurut. Pokoknya diobatin lah sama dia. Betul. Nah dia cerita bahwa ini ngomong sama bapak gue ya. Iya. Pak,
Paranu nama bapak gue nih. Apa siapa? Paranu. Paranu. Nggak tahu kan lu ya? Ya, belum kenalan, belum Bukan kenalan. belum kenal, tadi tahu nama gue asli Sujarwo. Kalau itu gue sampai ke situ gue. Besok gue kali lagi lah. Enggak, emang kan kubur lu. Nah akhirnya ini anaknya Pak, si Jarwo ini kesurupan karena dia nginjak anak setan. Wah, kayak orang-orang dulu emang. Memang dulu gue jadinya. Emang dulu ya, iya benar. Nginjak anak setan, marah. Anak setannya tengkurap duduk ngapain? Kalau nggak salah lagi santai duduk, lagi garuk-garuk biji. Nggak tahu, gue nggak ngeliat. Iya. Kalau gue ngeliat lagi nongkrong lagi apa, kayak gue nggak bakal nginjak dia. Iya, Itu iya. cerita orang pintar itu. Iya. Nginjak anak setan, Nah katanya. mungkin orang tuanya marah. Maka gue dikejar sama dia gitu. Salah. Panas gue 3 hari 3 malam, kaki bengkak. Gara-gara nginjek itu bengkak kaki. Aduh, umur 8 tahun udah bisa kesurupan loh. Lah memang balita aja bisa. Balita? 8 tahun. Emang iya balita bisa Pak Ya Jarwo? nggak tahu, kali aja gitu. Yang terjadi 8 tahun itu. Kaki bengkak, badan demam waktu itu. Iya, betul. Salah orang tua si setan itu. Ya anaknya dibiarin main-main. Nah, iya. Kenapa gue yang dikejar-kejar sama bapaknya? Iya kan? Iya bener. Harusnya pas gue lewat itu bapaknya atau ibunya gendong lah. Gendong. Anak setan, Awas, pinggirin kayak Jarwo gitu. lewat, Nah, kata dia. gitu. Itu harusnya. Iya, bisa aja kan. Bisa kalau gue ngelihat, jing minggir lo. Gitu kan. Gua setan bukan anjing. Aduh Pak Jarwo ini. Seminggu akhirnya gue sembuh. Alhamdulillah. Seminggu Iya. lama juga itu Pak Jarwo. Iya, sembuh dari kesurupan. Itu nggak ke Surabaya. Surabaya jauh lagi. Minggu itu. Ya, akhirnya itu alhamdulillah sembuh akhirnya itu. Alhamdulillah akhirnya Maka gue sembuh. kapok lagi, nggak mau gue nyamperin yang namanya abang gue lagi Bener. bercocok tanam. Tapi pare itu gimana? Manis jadi akhirnya. Tetap pahit lah. Tetap pahit ya? Gimana ya? Alhamdulillah. Iya. Pahit akhirnya. Iya. Kata siapa tuh? Kata saya. Gitu. Ini Pak Jarwo ini ayahnya berasal dari Jawa katanya ya teman-teman ya. Ya. Tapi Pak Jarwo ini sehari-hari malah menggunakan bahasa Minang. Betul. Waktu di Pekanbaru. Pak Jarwo emang lama di Pekanbaru. Alah lamo. Oh lama baru Wah, Anda tahu tuh. Awak kan orang Minang di Padang. Saya tuh lahir di kota Duri, kota Oh, kecil. di Duri. Itu kurang lebih 120 km dari Pekanbaru. Pekanbaru, jaraknya. betul. Gitu. Jadi pas bapak pensiun, kemudian kita pindah sekeluarga ke Rumbai Pekanbaru. Oh di Rumbai. SMP 3 tahun di Rumbai Pekanbaru. Betul. Tamat SMP saya merantau ke Jakarta. Ah. Seterusnya kuliah, kemudian nikah sampai sekarang begini. Kenapa pilihannya Riau waktu itu? Ya nggak tahu, tanya aja sama orang tua gua. Mana orang tuanya? Udah mati lu mau ngoling sana. Aduh, oh, jadi Merantau lama. dulunya, orang tua juga merantau ke Riau itu untuk mencari pekerjaan. Begitu. Oh, Bapak Dek lah bahasa Minangnya sekete. Ah, sekete bisa lah. Oh ya, sekete. Kalau bisa. dulu lancar. Lancar banget Lancar dulu banget. ya. Soalnya kan lingkungan kita bahasanya bahasa Padang begitu, bahasa Betul, Minang. betul. Apalagi di Duri banyak orang Padang hampir semua. Wah, banyak banget orang Minang di situ. Betul. Nah, Mayoritas tuh Minang, Jawa, Batak. Iya, Tuh, betul. 3 suku itu. Benar di Yang paling Duri. banyak suku cadang tuh, banyak banget. Skop Supra ya biasa di situ ya. Iya. Lucu banget ini Pak Jarwo. Gitu. Ini Pak Jarwo ini panutan ya teman-teman ya, untuk sebagai seniman buat gua panutan karena pernah syuting sinetron selama 16 tahun. Betul? Para pencari Tuhan. Para pencari Tuhan. 16 tahun. Betul. Wow, kaya sekali pasti itu.
Iya 16 tahun. Iya, Pak Jarwo. alhamdulillah. Oh gila. Dari Alhamdulillah. umur berapa itu Pak Jarwo? Oh, 16 tahun, sekarang gue umur 55. 55 dikurangin lagi. Ya. Wah, antena gua agak pelan nih. Umur berapa itu? Hitung. Ayo lu hitung. Lu gila aja, gue bintang tamu lu suruh ngitung juga. Apain gua mikir? 40-an kayaknya ya. 40-an. Enggak, tepatnya berapa ya? Awas lu kasih tahu lu ya. Enggak. Ayo. 39. 39. Betul gitu tidak? Dan dia dikasih sama dia. Siapa yang ngomong tadi itu? Siapa yang ngomong tadi? Siapa yang ngomong tadi? Bangsa. Bener 39? 39 kurang lebih. Alhamdulillah betul Iya. ternyata. Itu para pencari Tuhan. Wih, 16 tahun. nggak bosen itu Pak Jarwo? Ya nggak bosan orang dapat duit. Bisa kuat begitu sinetronnya ya? Lah iya, kan Luar soalnya kan itu sinetron betul-betul nggak hanya sebagai tuntunan, Iya. tapi juga sebuah tontonan juga begitu. Betul. Nah, Tontonan dan tuntunan. betul sekali. Luar biasa. Jadi yang logika itu ceritanya keseharian, Iya. kehidupan masyarakat, Ha-ha. gitu. Jadi ya bagaimana supaya jadi PP itu tuh nggak hanya ditonton sama umat Muslim aja, yang lain dari juga. agama Kristen, Hindu, Buddha suka Bener. dengan yang namanya PPT itu. Soalnya kan isinya bercerita bagaimana kehidupan ya secara universal lah, moral. Betul. Gitu, nggak menggurui, Bener. nggak harus mengajak lu yang lain tuh salah itu enggak. Bener. Ini enggak. Realita kehidupan orang Indonesia. Betul. Wow, Gitu. sampai 16 tahun. Kenapa bungkus itu Pak Jarwo? Enggak, belum bungkus. Sampai sekarang ya? Nunggu. Wah, si anjing duduk. Bungkus. Belum bungkus ya? Enak Belum aja. bungkus ya? Belum. Wah, Allah gua kira udah bungkus. Kagak. Oh, lunya yang main 16 tahun. 16 tahun besok ke 17 nih. Wih, gila. Bulan November atau Desember mulai syuting lagi. Idi. Lah kok ida. Enggak ya, gue kirain itu udah bungkus. Kan gue jarang nonton TV sekarang. Gue kan YouTuber, YouTube. Jarang nonton TV gue. Ternyata Lu harus lanjut. nonton PPT Harus. supaya lu sejarah Apa? artis juga bagus, secara agama juga bagus. Lo tonton BF mulu gimana yang mau berubah? Kirim dong. Apa yang dikirim? Nih gue kasih tahu ada VPN namanya nih. Sini gue downloadin. Nggak. Twitter aja cari dapet lah. Aduh, Pak Jarwo ini luar biasa. Nggak, kamu nggak mau nonton BF lagi. Kenapa? Itu tercatat dalam kehidupan kita. Iya ya. Sekarang coba itu, seorang capres, mindset di kalangan musuh dia kan wah sebagai penikmat film porno. Gua Kan tahu. wajar yang namanya itu. Iya ya. Setelah pakai laki-laki itu kan, Iya wajar mau dia buat laki-laki. capres Mau dia siapapun. mau siapapun, Bener. siapapun nggak apa-apa. Emang siapa? Emang tukang bakwan baru boleh nonton? Ah, iya. Siapapun boleh lah. Boleh, silakan Referensi. aja. Lah, iya. Referensi siapa tahu buat istrinya. Gaya ini kita belum pernah pakai. Nah, gitu. Gitu. Nah, Iya. bener ya. Cuma kan kita nggak hanya, maksudnya bukan untuk bahwa kita menyalahgunakan itu kan. Itu sebagai apa namanya? Oh, apa? Apa ya namanya Kalau itu? yang muda Apa? beda nih caranya nih. Enggak, masalah tangannya begini nih. Kalau yang muda-muda kan buat bacol kan. Buat bacol nih bocah-bocah. Nah ini suami istri bagaimana supaya bervariasi lah. Iya, Gitu. Betul buat Yang tadi lu variasi. bilang tadi itu. Bener, buat referensi hal-hal baru. Iya. Biar rumah tangga kita tidak monoton. Tapi jangan terlalu sering. Benar. Merusak perkembangan otak. Bener. Tuh. Terlalu sering tidak baik teman-teman. Tapi kalau sekali-sekali, oke lah buat referensi. Apa? Siapa tahu ada gaya headstand. Iya, gaya kayang. Kan kita nggak tahu, kita bisa lihat. Wow, gaya 2023 nih. Lu udah pernah nyoba itu gaya kelelawar belum? Kelelawar malam atau siang? Kalau siang mah dia begini nih. Ada aja. Bad style. Astaga ya Kalau siang dia bergelantungan.
Begitu doang. Astagfirullahaladzim. Ya terserah lah siapapun sebenarnya boleh buat cari referensi teman-teman. Kita nggak tahu karena ada juga kayak istri gua jarang banget nonton gitu dulu. Jadi ketika malam pertama bingung Caranya kan? bingung pas ngeliat apa nih bingung hampir nyanyi dia di situ tuh. Waduh. Iya, jadinya referensi betul nggak Pak Jal? Lu coba kalau udah kenal sama gue tuh panggil gue atau gue contohin harusnya. Nah, iya, bantu teman. Bantu teman. Aduh, Sayang ya kita Allah. belum kenal dulu ya. Lah iya, kalau kenal kan enak, tinggal Mela, tinggal calling gua. Aduh, ini ya termasuk bapak-bapak yang kuat sekali ketawanya di sini teman-teman, luar biasa. Teman-teman yang lain wah butuh lama prosesnya. Ini Totalitas langsung itu perlu. ber. Kalau gue orang profesional, bisa kita bermain atau di panggung, Ya. kita ya total gitu sebagai penghibur. Apapun gitu. itu dengan umur segini. Kan kita ngelawak itu kan pikiran Dengan umur tenaga. segini lu kayaknya apa ya? Bapak tuh Pak sudah berumur 55. Ya, ngomong aja tinggal 55, jangan segini kayak kesannya mendekati apa gitu loh. Iya kan wajar Bo. Terlihat kan dari rambutnya sudah kayak mohak gitu ya. Kasih tahu dong. Mohongnya di samping. Iya. Orang kalau mohang itu kan di tengah-tengah ya rambutnya. Iya. Ini yang tengah-tengah malah habis gua. Lah kutu berak di sini semua. Gimana kagak sempat rontok? Gimana caranya Pak Jarwo buat menjaga stamina ataupun ya pikiran untuk menjadi komedian terus kan? Ya dong, terus dong. Nggak mungkin gua jadi menteri. Sampai yang percaya Ya sama kan, gua. Anda tidak mau berpolitik katanya. Iya, mana tahu kan. Mana Kaisang tahu. ngajak gua jadi wakil wali kota Depok. Kita nggak tahu Wah, juga gue kan. juga warga Depok. Gua pilih pasti. Tuh. Gua pilih. Mas Kaisang tuh. Nggak. Ingat tuh. Kesang, gua kan juga temenan sama lu. Lu belum punya wakil Pak Jarwo kayaknya. Kapan lagi lu yang serius, Pak Jarwo yang iya kan? Habis serius dah. Habis itu kita cairkan sama Pak Jarwo. Mas Kaisang wali kota Depok. Betul. Gua wakil wali kota Depok Mall. Udah ada Margo City. Kenapa pilih dia? The Mall. Ya Allah. Enggak, gua nggak mau lah. Kayak gitu ke politik enggak. Kenapa Pak Jarwo? Udah cukup penghibur ya. Ya gue tetap menghargai teman-teman yang lain untuk terjun ke politik, nyalek segala macam. Tetap Kita disupport. hargai, kita support. Iya. Itu kan jalan masing-masing kan. Nah, gue pribadi juga harus dihargai juga bahwa ini pilihan juga bahwa gue nggak mau berpolitik. Apalagi sebagai ketua umum Paski kan. Iya. Itu harus kita independen ke semuanya karena adalah simbol dari sebuah organisasi yang di ADRT-nya dilarang untuk berpolitik gitu. Tapi pada dasarnya kehidupan itu kan berpolitik Pak Jarwo. Iya, betul. Nah, turun benar-benar untuk mengayomi rakyat apa segala macam. Kenapa nggak mau? Jangan ngomongnya nggak mau aja gitu. Alasan yang lebih tepat. Ya, salah satunya itu bahwa gue khawatir gitu, nggak bisa yang namanya melayani masyarakat dengan baik. Gitu. Tidak bisa hanya dengan tawa. Betul, gitu. Yang kalau gue jadi wakil wali kota, yang banyak tuh pada pelawak semua ntar. Datang pun pasti proposal tiap hari ada aja tuh. Manggung di sini lah, manggung di situ lah. Inilah. Itu yang nggak mau pusing. Bener. Kan nggak dibantu, si anjing begitu aja dah. Belagu, gitu. Jadi gue maunya, maksudnya begini, apa yang dikatakan oleh Ustadz Kiai Zainuddin MZ. Iya. Saya itu ada di mana-mana tapi nggak kemana-mana. Ada di mana-mana tapi nggak kemana-mana. Iya, Luar begitu. biasa Pak Jarwo. Jadi kita milik semua orang. Gokil. Nih, tadi kan ngomongin Kesang, ya kan, wali kota Depok. Ya. Ini beneran mau dukung Gua Kesang, iya. kan di video udah ada tuh gua. Oh, itu asli berarti itu. Asli. Kenapa pilihnya Kesang? Karena Kaseto mungkin nggak mau kali ya. Karena Kaisang. Santai dulu, minum dulu. Mau minum apa Pak Jarwo? Enggak usah. Ini belum kelar, gua deg-degan nih. Gak apa-apa. Mari kita minum dulu, habis itu kita panjangin di politik. Minum dulu mau. Enggak. Pokoknya teh, apa? Teh
Kopi deh. Kopi. Pahit, manis. Pahit. Kopi pahit. Yanti. Sih. Pakai tank top doang nih pasti nih. Yanti, kopi pahit sama gua air panas. Air hangat gua. Air hangat gua ya. Orangnya mana deh? Ada di Yantinya. situ. Jangan. Sini lihat. Berarti dia lagi ganti baju, udah tahu gitu. Tidak. Tuh ada Iya, dua iya, tuh iya. yang mana kira-kira? Oke. Yang satu kayak gelembung, yang satu lagi. Kayak ketumbung. Malam pertama repot tuh Ratu. Repot ya? Kenapa? Malam pertama kalau mau tahu lubangnya tidurin, telanjangin, taurin tepung. Nah yang basah itu berarti itu. Lucu banget. Aduh. Ketawa lagi gede banget. Kalau itu aja lo senang ya. Iya kalau udah begitu-gitu. Jadi buat teman-teman ya tepung ya teman-teman. Aduh. Jadi Kesang cocok lah ya. Ya, itu bagaimana terserah di warga Depok kan. Betul, Ini gua kan kan warga negara Depok. ya, negara demokrasi kan. Betul demokrasi. Suka apa nggak suka, penentuan adalah di pilkadanya itu. Benar, tergantung warganya. Kalau misalnya terpilih siapapun ya harus kita hargai dan kita hormati. Betul. Kita ikuti segala peraturan yang ada. Demokrasi. Betul. Oh, baik. Jangan setelah pilkada tuh masih musuhan aja. Banyak Sampai yang sekarang dari pilkada DKI sampai sekarang itu namanya akar rumput itu. Iya. Masih aja berantem. Padahal rumputnya udah nggak ada tuh. Iya. Udah dipangkasin loh orangnya. Orangnya udah ada di atas halaman ngopi bareng. Iya. Itu kan bego. Masih aja ya. Iya. Berantem kayak Kalau gitu. begitu setelah pemilu ya udah kita harus berdamai lagi dengan keadaan. Pikirkan bagaimana pekerjaan kita. Benar. Begitu. Jangan gara-gara itu pekerjaan lu terbengkalai. Gue sama Pak Jokowi Oke. hormat, sama Pak Prabowo hormat, sama Pak Anies juga pernah ketemu ngobrol asik, teman lama Pak Anies itu. Gua dulu waktu gimana? dia masih jadi rektor di Perang Madinah. Iya. Gua waktu itu masih ada berperan sebagai wakil presiden Republik Mimpi tuh. Republik Mimpi, betul. Gue sering nonton tuh. Kita ada semacam penjuluan tentang pemilu di Sukabumi. Beliau ketemu di sana itu. Berarti aman nih ya, sama siapapun aman ya Pak Jarwo? Aman. Betul. Dalam arti bukan masalah aman yang itu aja yang kita cari. Iya. Tapi bagaimana Indonesia itu damai, pembangunan berlanjut dengan baik kan begitu. Teman-teman. Sudah cocok. Jadi wakil cocok. Aduh, tapi walaupun begini Pak Jarwo naik jatuhnya sudah merasakan lah dengan umur sudah 55. Oh. Iya kan? Pernah sampai jual kursi rumah katanya saat itu. lagi Gila lu ya. bangkit katanya. Kursi rumah lo dijual. Iya. Duduk di mana kita? Sampai yang namanya Mau duduk di mana kursi dijual? itu sampai bangsat yang sarang yang nyarang di Iya. kursi Iya, itu iya. sofa itu sampai Iya. ngomel sama gue. Bangke lo ya wo katanya. Gue tinggal di mana nih katanya. Saking butuhnya duit untuk makan doang. Tahun berapa itu Pak Jarwo? Itu Kira-kira zaman Krismon 98. 97 98 Wah. Itu tuh yang bikin ekonomi betul-betul terperosok sampai betul-betul dirasakan oleh masyarakat bawah. Kalau orang kaya sih masih banyak simpanan tabungan. Iya. Nah kayak gue waktu itu memang lagi belum stabil secara ekonomi. Pekerjaan waktu itu apa aja Pak Jarwo? Ngelawak aja. Ngelawak aja waktu Iya itu. berhenti kan ngelawak di mana-mana. Iya bener. Mau program Susah TV apa waktu itu ngelawak. Betul. Serba Mungkin- dibatasin ya Iya, waktu itu ngelawak. betul. Waduh, gua nggak Jadi hidup ya waktu gitulah. zaman Ya akhirnya ya itu yang namanya perabot rumah tangga dijualin TV yang jadi 30 inch jadi 5 inch sekarang. Waktu itu 5 inch semana segini sekorek. Wah, iya. gua merasakan lah ya betapa sulitnya Krismon di saat itu Iya. Pak Jarwo ya. Sampai gue pernah jual minyak
minyak goreng. Minyak goreng? Minyak goreng Jualan itu? Minyak goreng di ini ulang. Ya Allah, Pak Jarwo, demi bertahan hidup ya. Itu sekian puluh tahun. Iya, Kalau iya. 1 tahun kemarin tuh, Iya. wah gue dicari polisi tuh. Ya iyalah. Udah begini tuh. Itu temen tuh kerjaannya tuh. Iya, Nah, iya, karena iya. pengen duitnya ya udah, makanya gue kadang-kadang ngeliat orang menyangkut kriminalitas gitu ya. Iya. Kadang-kadang gue ada apa ya, merasakan juga bagaimana hidup sulit. Susah, ya. Iya betul, dan dia betul-betul untuk memikirkan istri dan anak-anaknya gitu. Itu Apapun akan dilakukan ya Pak Jarwo. betul. Kemarin gue pernah itu nemu rumah gue kerampokan, baru pindah dicondet tuh. Ah, rumah Pak Jarwo. Iya baru pindah. Itu habis bangun, kemudian baru pindah barang-barang. Ya 2 bulan 3 bulan lah baru tinggal di situ. Nah itu rumah kosong, gua ke Bandung ada acara, istri sama anak-anak nginep di rumah saudara di Bekasi. Apa aja yang diambil Pak Jarwo? Iya ada perhiasan Waduh. itu. Tapi motor supir gua di garasi nggak dibawa sama dia. Kunci stang kali. Enggak juga. Setengah aja sebentar aja 5 detik Bentar ya. kelar. Bener. Ini kagak dibawa. Jadi yang gampang-gampang dikantongin aja. Ah. Gitu. Ya udah gue biarin, gue ikhlasin aja. Hidup ikhlas ya Pak Jarwo. Lah iya. Tapi sempet panik dong. Gimana nih? Enggak ada laporan. Ada Pas laporan gue ya? pulang, Iya. ini saudara ada ipar istri datang kok, pintu pagar terbuka. Kemudian pintu rumah juga terbuka. Pintu kamar terbuka. Iya, iya, iya. Dipaksa ngebobolnya ya. Itu barang-barang lemari dikeluarin semuanya. Kapan itu Pak? Setahun yang lalu? Enggak, 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang 8 tahun yang lalu. Anjir, sudah lama ternyata. Iya. Sudah lewat itu. Sekarang mah Anda sudah kaya raya Anda. Bukan soal kaya rayanya. Apa tuh? Bagaimana hidup kita itu hasil dari kerja kita juga bermanfaat buat keluarga kita, Benar. buat saudara kita, buat teman-teman kita, buat orang banyak juga Ini begitu dia nih. dengan lingkungan Pak Jarwo kita. ini terlihat kerja ikhlas segala macem. Enggak ikhlas juga kadang-kadang. Mau dinaikin di gua dijatuhin terus nih. Ini aneh banget nih. Menurut gua emang ikhlas karena apa? Hidup kayaknya Pak Jarwo ini banyak berteman. Ya, Betul? betul. Sedangkan nikah aja dari uang teman-teman. Iya, itu juga termasuk. Patungan kan? Tahu juga dia. Wak. Gimana Benar, ceritanya kita mau menikah patungan sama teman-teman? Nggak ada kerjaan sama sekali. Sementara pihak calon istri itu udah mendesak orang tuanya untuk menikahi anaknya. Stres nggak Pak Jarwo waktu itu? Betawi kan Oh, tahu Betawi. sendiri nggak boleh kita jalan jalan. Iya, Dia iya, ngeliat udah besok wah nih kapan dikawinin nih gitu. Yang kelamaan nih. Bisa repot anak gua nih. Nah, teman-teman lah yang bantu, yang dorong. Udah lah, nikahin aja. Iya, salah satunya seperti itu. Bukan dalam arti semuanya di sama teman-teman. Kalau Iya, dulu kan iya. masih murah itu ya. Iya, iya, Untuk iya. ya cukup di rumah aja nikah lah. Iya, iya, Pihak iya. istri nggak perlu kita di gedung apa segala macam. Betul. Cukup cuma 5 juta cukup dulu kawin. Dulu Nikah. mah banyak 5 juta Pak Jarwo. Iya. Enggak 1,5 juta ada juga kalau mau kawin di daerah kota ada juga tuh. Udah dapat uspek lo. Itu nikah sejam. Iya. Wah, luar biasa kehidupan Pak Jarwo ini. Iya. Ini yang macam-macam. belum Udah nggak jangan ngobrol yang tentang sedih-sedih deh. Iya. Enggak. Ini deh. Sampai sekarang gue masih sedih, kopi aja belum datang. Yanti buruan kopinya Yanti. Ganti lu mandi dulu. Belum nih kayaknya nih. Sabar Pak Jarwo. Yang belum kejawab tadi. Yang belum kejawab. Sebagai komedian, gimana tuh caranya merefresh komedi dari tahun ke tahun? Ya, apa ya? Gue paling itu aja bagaimana ngikuti zaman aja. Terus kemudian sini Yan, masuk Yan. Sini Yanti. Ya sini Yanti, terusin. Nah, Ya. terusin. Nih buat Pak Jarwo. Ini buat gua. Set. Air putih lu. Air putih. Gua udah nggak kuat loh apalagi kopi pahit. Ini kayak itu ya, Pak? Yang itu pesawat dari alien ya, Pak? UFO. UFO ya. Pesawat dari alien. Rigen jadi kameramen.
Kamera tunjukin deh, coba bocorin coba. Kasih lihat dong. Tuh ada Regen teman-teman. Regen masih kebanyakan gula waktu itu. Semua orang lo manggil lu Regen, gila. Oh, semua orang ya? Semua orang kesini, oh Regen kata dia. Nggak marah-marah tapi Regen yang di sini nih. Iya, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dicoba kopi dari Yanti, Pak Jarwo. Kopi Yanti mantap. Mantap ya. Gimana tuh? Review dong. Yantinya. Apa? Ya terus. Ya komedi. Apa tadi pertanyaannya? Gimana caranya dari tahun ke tahun komedinya masih kuat? Iya, ya kita menyesuaikan dengan zaman aja, gitu. Terus kemudian bagaimana kita bisa masuk ke sebuah komunitas, kayak seperti sekarang kan anak komika lagi tumbuh maju gitu kan. Ya udah, paling ya sebagai ketua Paski juga saya juga harus merangkul mereka juga supaya nanti kalau kita satu proyek kita bisa cair, ngelawaknya juga enak, gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita saling satu frekuensi kan enak kita ngelawaknya bareng-bareng. Betul, berarti belajar ke bawah dan juga belajar ke atas ya. Iya, betul. Benar, sama kayak gue sekarang kemarin gue sempat ngundang Ayah Opi Kumis di channel gue, banyak juga tuh ilmu-ilmu yang gue dapatkan. Makanya sebelumnya Ayah Opi Kumis undang tuh Pak Jarwo gitu. Hari ini gue undang. Lu referensi si Opi ini. Opi Kumis. Wah, ntar gue kasih persentase dong Madu. Dari Mbak Ita ini. Oh, Mbak Ita. Iya. Ada Pak Jarwo kuat juga loh saya, kata dia gitu. Oh, iya? Wah, buat PWK lah aman gitu. Halo Mbak Ita. Ngapain? Nah, ngerokok dari tadi. Ditunggu-tungguin. Jangan gitu. Pakai nungguin gua. Saya mah respect saya. Takutnya batuk-batuk salah gua lagi di penonton tuh, si Pras semua tidak menghargai katanya. Bapak gue itu perokok berat soalnya dulu ya. Wah, sama gua juga. Dia meninggal umur 93 tahun. Wah, alhamdulillah itu. Rokoknya itu Ji Samsu atau kalau enggak Ardat. Anjir. Ardat tahun berapa di itu? Pekanbaru sana. Iya, Ardat. Iya, umur 93 baru meninggal. Ardat itu kan rasa-rasanya Marlboro begitulah rasanya. Iya, gitu, benar. Betul. Rokok putih dia. Rokok putih, benar. Ngerokok dari kapan nih Pak Jarwo? Gua nyoba pernah kelas 3 SD. Itu juga sepupu gua tuh yang ngajarin tuh. Pas lebaran gaya-gayaan. Gila. Dapat duit itu kan ampau. Iya. Gaya-gayaan pergi ke daerah Simpang Padang namanya tuh. Daerah Duri situ. Iya. Kalau dia emang perokok, dia udah gedean soalnya kan. Gue dikasih rokok gudang garam merah. Langsung belajar rokok gudang garam merah. Iya, langsung kretek langsung. Iya. Tapi cuma nyobain gitu doang. Ketagihannya? Waktu mulai ngerokok lagi SMA. Kelas 1 SMA apa kelas 2 tuh kalau nggak salah. Sampai sekarang. Iya, karena teman-teman itu rata-rata perokok anak-anak sekolah itu kan. Betul, apalagi di daerah Sumatera gitu kan. Iya, Lu di Jakarta SMA. Oh, SMA di Jakarta. Iya, gitu. Nah, pernah ketahuan tuh ngerokok tuh di gedung sekolah tuh di lantai atas tuh. Sama guru tuh. Iya. Apa tank top apa di atas namanya? Rooftop, tank top. Oh, ini tank top aja. Dari tadi. Yanti. Tank top lu Yanti. Situ diaduin emang kelas 3. Mana pasti diaduin. Wah, digerebek sama guru. Diskor gua 3 hari. Gara-gara ngerokok. Ngerokok. Orang tua kamu harus hadir di Terus sidang. gimana? Dipanggil? Orang tua kan di Pekanbaru. Iya jauh. Abang gue yang datang. Habis gue di melin. Ruangan BP, BK dulu namanya. Iya. BP. BK mau ke Medan dulu dong kita. Itu nomor polisinya. Oke. Dan Pak Jarwo ini walaupun komedian begini teman-teman, namanya pendidikan anak nomor 1. Betul. Anaknya baru lulus S2. Ya. Di mana Pak Jarwo? Di Universitas Paramadina. Wis gokil. Situ. S1 juga di situ dia. Seberapa penting pendidikan? Pendidikan itu apa ya? Sebuah investasi buat anak kita untuk kedepannya gitu. Jadi jangan sampai kita itu menelantarkan soal pendidikan. Soal ke depan ini kan yang namanya apa ya? Persaingan hidup, persaingan pekerjaan itu luar biasa kan? Ya. Semakin ketat. Nah, dengan pondasi yang kuat secara ilmu,
dia punya apa ya, strategi lah atau enggak dia punya bekal untuk kedepannya dia itu bisa lebih mapan lah hidupnya nanti kalau udah berumah tangga misalnya seperti itu. Gokil. Nggak harus ngikutin jejak bapaknya ya, jadi seniman gitu. Nggak ada yang mau, yang nomor 2 juga nggak mau juga. Nggak mau ya, anak kedua baru lulus S1 katanya. Iya, paling dia mainnya di Telegram aja main. Oh, di Instagram. Oh, gitu. Untuk jadi pelawak ataupun musisi gitu nggak ada? Nggak ada, nggak mau. Nggak diarahin juga ya Pak Jarwo? Nggak diarahin, nggak. Biarin mau aja. Polisi lalu lintas pengen ngarahin jalan. Terserah anak sendiri. Lo maunya mau jadi apa segala macam. Kita hanya apa ya, mendukung aja selama itu positif, bagus buat dia. Support Kenapa kan ya? tidak? Iya. Iya. Gitu. Walaupun anak gua cewek, kita jangan berpikir mentang-mentang anak kita cewek terus sampai SMA aja cukup loh. Tadi juga Habis larinya itu lo ke nikah. dapur. Iya. Gitu. Enggak Iya ya, kalau tetap. dapurnya ada, kalau nggak ada, bisa masak di ruang tamu. Ngebul tamu. Iya, pendidikan tuh perlu, penting Iya, sekali. iya, Betul. Gue bela-bela saudara-saudara yang lain gue juga, ada anak angkat juga, anak asuh gue juga punya, gue sekolahin sampai dia kuliah. Sekarang ada satu di semester 3 di London School. Kuliah di situ, nggak main-main gue nyokolain walaupun bukan anak sendiri. Terbaik gue kasih. Ada juga yang di pesantren. Gitu, 2 orang cowok di pesantren. Intinya pendidikan penting Pak Jarwo ya. Lah penting. Betul, gue juga gitu. Anak-anak gue juga semoga jangan ngikutin bapak banget lah ya. Kan saya tidak selesai kuliahnya. Kok sama lo sama gue? Ya, oleh karena itu makanya gue nggak mau anak-anak gue Iya, betul. ngikut. Karena ketika kita nggak lulus kuliah, kerja kerasnya berkali lipat. Lah. Bener nggak Pak Jarwo? Panik hidup ini, panik. Iya. Teman-teman, kita punya STMJ Pak Jarwo. Subscriber bertanya, mari jawab. Dari Muhammad Izani 05, ceritain kisah kelam yang pernah sampai tidur bareng manusia silver Bang Wo. Si anjing kapan? Fitnah ini berarti. Ini fitnah kapan gua Tidur bareng manusia silver loh. Berarti ini baru-baru ini. Gak pernah. Nggak pernah. Dulu nggak ada yang namanya silver boy kayak gini. Nggak ada. Berarti nggak ada nih cerita-cerita ini. Saya hidup susah-susahnya memang kalau tidur di jalan itu nggak pernah, nggak segala macam. Jadi ya untuk kebutuhan makan ya begitulah. Ada aja ya Pak Jarwo. Ada aja walaupun dengan apa ya, dengan kesederhanaan yang luar biasa. Tapi nggak pernah sampai begini. Nggak pernah sampai begini. Muhammad Izani, gue tandain lu fitnah-fitnah lu di sini ya. Dosa lu. Dosa lu. Geser. Dari Dewa Gede. Pak Jarwo matanya merem terus narkoba ya? Sampai tuh. Pertanyaan gue juga pengen gitu tadi. Sembarangan. Iya, soalnya begini Gak pernah gue nyicipin narkoba sedikit pun gak pernah. Dulu pernah sekali, satu isi penuh. Nggak pernah tapi sekali. Itu juga gele dulu, Cimeng. Cimeng ya di zaman-zaman itu. Waktu masih belum nikah. Wah, belum ada hukumnya di saat itu. Belum ada hukumnya. Oh, udah ada. Tapi aman. Oh. Dulu. Ya aman lah begini-gini ya aman. Nyobain doang, ada teman. Nyobain sekali doang. Udah habis itu nggak pernah lagi gua. Masa sekali doang. Walaupun 2 kali. kagak pernah. Banyak kan teman-teman pelawak dulu zaman yang pil itu apa ekstasi itu yang terlibat dalam sampai banyak yang kayak ketangkep. gitu. Iya. Betul. Alhamdulillah gue enggak. Karena gue enggak punya duit dulunya. Jadi secara rame itu alhamdulillah enggak punya duit juga ada hikmah positifnya. Iya. Gitu. Kalau coba gue udah mapan, kayak pasti gue akan masuk ke situ juga. Betul. Berarti Tuhan sudah mengatur kapan adanya. Betul. Nih. Kita jangan pernah menyesali bahwa kita pernah susah atau segala macam. Di balik itu hikmah nanti akan Anda bisa nikmati. Ambil sendiri. Betul. Iya. Gitu. Gele itu tadi yakin sekali dong. Sekali. Udah. Bentar penasaran gue. Sekali juga itu punya dia join dikit. Join. Ngomong
sekali Pak Hambat join. Wajar. Jadi gitu. Dulu Jangan itu jauh ya. lah, lu narkoba jangan. Betul. Untuk yang lainnya yang belum terlibat ataupun apalagi sampai mengedar, waduh jangan. Waduh, bandar. Sesulit-sulit hidup jangan sampai yang namanya jual narkoba. Betul. Apalagi yang punya duit, jangan lu beli narkoba. Ini kadang-kadang keluarga udah miskin, Iya. sok-sokan nikmati Masih narkoba. aja, gua pusing keluarga gua begini dipakai makin tolol. Iya. Bener ya Pak Jarwo Udah ya? susah narkoba. Tinggal lima habis bareng-bareng maknya dijualin. Bener, mending Iya. nonton bokep lu banyak-banyak. Lah, iya. Kalau mau mabok lu isep no pipas piteng. Mabok lu muntah-muntah lu tuh. Bener. Yang dicari kan jackpot. Mending itu lu isep. Geser teman-teman. Dari Mahesa Farera. Selama berkarir dan udah senior, apa pengalaman yang pahit selama melawak di TV, Pak Jarwo? Yang paling pahit. Apaan ya? Nah, dari sekian banyak pengalaman Pak Jarwo, cobalah ceritakan sedikit. Kalau gue berpikir dulu. Nah, udah banyak banget pengalaman. Panjang banget tuh. Baru pendek. Isupnya. Apa yang paling pahit ya? Perasaan selama ini nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Lempeng-lempeng aja. Lempeng-lempeng aja. Honor lancar. Honor lancar. Terus kemudian di lokasi syuting ya paling ya itu aja. Suka nunggu aja yang lama kalau sinetron ya. Wih, capek itu pasti. Capek. Iya. Sampai pagi. Itu syuting kita di pagi, ketemu bukan pagi lagi, ketemu siang lagi. Udah kebalik-balik tuh Lah, dia ya. Iya. Itu mungkin yang paling pahit ya. Iya. Ya itu harus kita alamin. Rindu keluarga. Lah iya. Benar, Tapi benar. sekarang udah membatasi, gue nggak mau lagi syuting sampai pagi begitu. Kenapa Pak Jarwo? Sudah ada merasakan penyakit-penyakit? Ya itu salah satunya kan. Iya, Itu iya, dong. iya. Fisik kita kan udah berkurang. Gitu. Mendingan kita udah batasin. Lu mau nggak? Gue dari pagi sampai jam 10 malam atau jam 11 malam maksimal. Setelah Sehat. itu lu mau lanjutin buat lu terserah lah. Penting gue pulang setelah itu. Gitu. Diduluin lah Pak Jarwonya. Iya. Betul. Gitu. Ya kalau mau, kalau enggak ya udah nggak usah. Mendingan kita ngomong di depan. Wih, Ngomong tidak pahitnya. segalanya tentang uang ya Pak Jarwo. Nggak segala tentang uang. Iya, Kalau misalnya gue nggak nyaman di sebuah program ataupun acara, kalau nggak nyaman gue nggak mau. Gitu. Gitu Ya, ya. makasih. Assalamualaikum. Belum selesai. Belum selesai. Masih banyak ini. Gua kayak ngundang Ustadz gua. Udah ya. Banyak undangan ceramah soalnya. Iya, Ustadz harus lebih langsung Ustadz daripada Iya, iya. pelawak. Pelawak paling panggung sehari berapa kali? Sekali paling. Iya, iya, Ustadz dia bisa 2 bisa kali 3 kali. banyak, Apalagi maulid, Iya. Isra Mi'raj. Kejar sana kejar sini. Iya, Ramadan. Mau jadi Ustadz aja kali ya? Enggak usah deh. Emang udah Oke. bidangnya masing-masing itu. Betul, bidang masing-masing. Pak Jarwo juga. Wah, di zaman-zaman mudanya ya Pak Jarwo ya pernah sampai menghibur orang mabok di diskotik. Iya. Begitu. Benar. Gimana itu Sekarang cara? ini anak-anak komika ataupun komedian sekarang enak, Bener lebih enak. Dulu gitu kita bagaimana menawarkan jasa kita keliling dari nightclub satu ke nightclub yang lain untuk menawarkan jasa. Bawa foto apa namanya itu? Grup. Dia foto grup, ya foto Profilnya grup lah. lah. Masa foto gue sendiri kan gitu. Gak gue tanya ukurannya. Sabar. Ukurannya 4R. Ah, yang 4R, lu bilangnya 4R pakai. Iya. Ya pasti grup lah. Iya. Kan udah 4 gua. Terus keliling-keliling bawa itu. Keliling dari satu pintu ke pintu untuk nawarin jasa. Jarak kota Mangga Besar. Duit nggak punya, pas-pasan buat ongkos doang. Gokil. Mangga Besar itu kan cewek-cewek semua. Lah emang nggak cewek-cewek semua, laki-laki juga ada. iya. Kalau cewek semua yang pakai dia siapa? Itu. Ini sama manajer show diterima, kalau nggak lucu nggak usah bayar. Wah, sampai begitu Pak, Pak Jarwo. sampai begitu supaya kita bisa tampil bagus, besok kan diundang lagi Diundang kalau misalnya lagi, lucu. baru dibayar. Nah, gitu sampai begitu kita nawarin jasa. Di klub-klub gitu nggak minum dong. Di zaman itu kan dulu gitu. Dulu. Iya, dulu itu. Dulu. Sampai sekarang matanya tuh. Enggak. Wah, dia udah
udah berapa tahun ya? Iya. Udah belasan tahun nggak pernah minum gitu lagi. Dulu mungkin karena ya faktor usia masih muda, kemudian masih belum fokus kepada keluarga, gitu kan, masih bujangan. Tanggungannya sendiri doang. Betul, gitu. sendiri doang, merantau nggak tinggal sama orang tua. Gas terus. Gitu. Udah belasan tahun ya Pak Jarwo ya? Iya, jadi Ada nggak efeknya sekarang Pak Jarwo gara-gara dulu begitu? Nggak ada. Oh, kalau nggak ada kita ada segelas dua gelas nih. Enggak lah. Dulu ya begitu ya, namanya kita cari kerjaan kadang lingkungan ya, karena paham lah gitu. Kita datang misalnya mau show di sebuah nightclub gitu, bayar cuma berapa? 75.000 untuk 4 orang. Ya Allah, sebegitunya. Biasa aja lu, kasihan sama gua. Iya, kasihan juga sih sebenarnya segitu uangnya. Itulah sebuah perjuangan, perjalanan, benar. Karir kita. Betul. Supaya bagaimana proses itu kita alami, pahitnya harus kita alami semua, bagaimana menghadapi dedikasi pekerjaan. Betul sekali. Jadi kalau misalnya kita berhasil, kita terasanya nikmat banget gitu loh. Makanan jiwanya luar biasa. Nah, lo juga mah enak banget. Enak terus, susah juga gue ini dulu Mas ngelawak. Berapa tahun coba? Baru 11 tahun sih. Nah, 11 tahun. Baru 11 tahun di dunia komedi gini Pak Jarwo. Masih panjang. Alhamdulillah ada orang 2 tahun menyerah gitu. Iya, ada juga. Apalagi dari daerah. Dari daerah. Kalau Sumatera itu kan perjuangannya kuat, tekadnya kuat. Kalau bahasa Padang kareango. Kareango lah, napasnya kuat. Iya. Susah diatur juga anak-anak Padang, anak-anak Sumatera lah rata-rata gitu. Dia visinya kuat biasanya. Iya, rata-rata emang orang komedian tuh mah egonya tinggi. Betul ya Pak Jarwo. Setuju Pak Jarwo dengan itu. Benar. Nah, kembali tadi yang ngelawak begitu nggak ada yang ketawa di nightclub. Nggak taunya itu yang kita hibur tuh orang Korea. Nggak ngerti bahasa kita. Udah orang Korea mabok lagi. Coba 2 kali. Mau ngomong apa? Orang Korea dihibur. Iya. Jadi ya kadang-kadang yang ketawa-ketawa tuh ya Pramurianya aja. Pramuria tahu nggak lu? Pramuria tahu nggak lu? Yang nemenin tamu. Nemenin tamu tuh biasanya itu. Tuh. Kalau sekarang apa sih LC? LC. Itu dia. LC sekarang namanya Pak Jarwo. Iya. Main-main lagi lah ke situ. Udah punya cucu soalnya 1. Udah punya 1. Ya. Baru 1. Ya kan nanti itu urusan anak gua lah itu kan. Iya. Baru 1,5 tahun. Ya udah pokoknya apa ya, yang penting umur sekian ini 55 tahun ya, apa ya, legacy apa yang gua wariskan ke masyarakat kan gitu. Benar. Ini cerita-cerita begini gue juga banyak dapat insight untuk kedepannya Pak Jarwo. Luar biasa. Geser. Nih Hafiz Hezer, kenakalan apa yang dilakuin pas masih SMA? Itu merokok itu doang tuh yang ketangkep sama guru. Itu biasa. Yang parahnya? Yang parahnya apa ya? Coba diingat-ingat lagi. Guru kimia cewek. Dia gua gandeng. Ilmunya yang gue pakai. Ilmunya. Diapain guru kimia dulu? Pulang sekolah sore-sore gitu kan, masuk siang waktu itu. Ya, emang lumayan putih, cakep gitu ya. Lantaran lagi kan. Iya. Pulang main gandeng aja, gue gandeng aja nih. Tahu dia bercanda. Nah, itu kesan yang luar biasa, yang manis. Kalau yang Pak itu ya ngerokok doang itu. Ngerokok itu ya. Ngerokok. Gandeng guru juga aneh juga sih Pak Jarwo ya. Gue nggak berani sih begitu. Pak Jarwo. Pantas gedenya jadi komedian. Iya. Itu dia geser. Lagi. Dari Reno Panda, Pak Jarwo ceritakan waktu Bapak SMA yang waktu pacarnya 4 Pak. Nah ini adalah kenakalan juga ini. Pacar 4 gila kali. Pacar 4. Satu aja kita empot-empotan nyari. Bisa 4 loh. Kayaknya ganteng dulunya nih. Pasang 4 loh. Gila. Satu sekolah lagi tuh ya. Kagak. Beda sekolah. Bukan. Terus boro-boro 4. Lah itu katanya. Lah itu dari mana dia tahu? Satu aja gue nggak punya dulu.
ada. Lah, Playboy juga nih orang model dulu. gua kayak ulekan ketoprak mana mah. Mana laku. Gila aja, enggak. Gua incer dulu anak. Wes, mengenang dengan kopinya nih teringat semua. Coba. Namanya Christian Ningsih. Wes. Satu kelas dulu waktu. Christian Ningsih. Christian Ningsih. Adanya Cristiano Ronaldo, bukan? terus gimana Christian Ningsih? Itu apa ya? Karena mungkin masih remaja. Terus gua cuma bisa mengamati dia. Oh, Nggak berani untuk admirer. Wah, gitu bahasa apa tuh sekarang. admirer? Tuh. Kaca. Ya kita kocak. Kita kaca. Admirer kaca, bukan? Iya, apa pengagum. Pengagum. Nah, benar. Sebenarnya kalau gue berani ungkapin gue tembak waktu itu, Wis. itu ada peluang lah. Oh, ada peluangnya 60% waktu atau 70% bisa gue mungkin diterima ya. Tapi gue selalu mengamati dari belakang aja. Karena pantatnya bagus. Anak remaja. Begini ya Pak Jarwo ya? Iya. Dari depan emang gimana? Dari belakang, dari depan juga apalagi Oke. nonjol. Jadi mengkal gitu loh. Mengkal. Anak SMA dulu masih sekal-sekal, Iya, bodinya bener, bagus. bener. Lagi merah-merahnya itu. Iya, remaja perawan. Iya, Nah, iya. kalau sekarang nggak tahu ya. Iya, kenapa nggak ditembak dulu? Nah itu ya, gue ragu apa gue terima apa enggak. Padahal 70% loh, 30-nya kemana emang? Iya 30% nggak, 30% itu nggak tahu gue. Iya, Apakah takut nanti gue nggak diterima, gue jadi malu. Akhirnya udah. Akhirnya kadang-kadang gue lihat dia aja udah seneng banget Udah gitu. deg-degan sama dia. Terus pernah gitu ya. Iya. Tambah kagum, tambah ingin memilikinya itu. Waktu pelajaran olahraga berenang. Terus. Pakai berenang lu tahu sendiri kan? Iya, segala ketat. Ya lu jangan ngaceng ya. Bener, pakaian renang kayak peraturan. Kalau gini tuh. Iya. Nyambung. Wes. Enggak berat terus kemudian celana dalam enggak terpisah dia nyambung. Iya, Tapi kan tahu. yang namanya apa tuh? Mangkok kerangnya kelihatan banget. Mangkok kerang. Aduh. Nanti teman-teman ya, semua diksi yang dikeluarin kita tulis itu. Kalau sekarang kan pakai renang kayak anak sekolah atau yang lain itu kan udah sudah tertutup ya. Ya hijab lah gitu model tertutup iya. lebih ini kan. Kalau dulu kan masih bebas. Wow. Zaman Pak Harto dulu. Walaupun istilah secara politik kita terkekang. Iya, tapi kalau untuk ekspresi, itu tapi kalau untuk yang lain masih Oke, masih boleh. Wah, enak tuh. Nah, Kalau udah pelajaran gitu pasti masuk semua pasti orang. masuk. Ini nggak bisa berenang gua. Gak bisa berenang. Iya, tapi datang. Oke, kalau renang dia duduk aja di luar gitu. Di atas kolam renang. Merhatiin dia aja berenang gitu. Si John gini-gini tuh ya. Kadang-kadang juga begini, kadang-kadang begini. Kadang juga begini deh. Iya. Aduh sayang banget tapi nggak ditembak ya. Sayang banget. Siapa namanya? Christian Ningsih. Ibu mungkin nonton. Ibu dulu itu ya Chris ya itu dulu Chris. Dia nggak tahu. Kita kan nggak tahu siapa tahu Ibu Chris bilang, padahal aku juga pengen dulu. Kamu telat Jarwo. Kalau dulu kan seragam anak SMA kan putih biru itu, iya. Dia masih di atas lutut. Betul. Dulu. Wih, pantesan ke bawah terus mata kita itu ya. Ke samping dong, ke bawah minyak kita liatin dong. Samping begitu. Aduh, gila juga ternyata asmaranya. Wah, luar biasa dulu asmaranya itu. Pak Jarwo ternyata. Tapi yang namanya walaupun dulu itu seragamnya pendek di atas lutut, karena kalau di bawah lutut kelihatan di atasnya ntar takutnya. Iya, melorot ke bawah ya. Tapi nggak ada istilah pikiran porno. Nggak ada begitu kotor dulu tuh ya? nggak ada dulu. Ya Cuma biasa aja. Di dalam hati doang. Dalam hati gitu. doang. Wow. Tapi melakukannya tidak ada. Tidak. Bagus. Gitu. Maka gue nyesel.
Dulu nggak nembak dia. Dulu kalau enggak ya siapa tahu ya. Bu Kris ya, semoga nonton dan ya. Kecuali Bu Kris sekarang pakai baju renang itu baru. Kalau sekarang mau dah. Geser. Aduh. Terakhir nih. Dari Eco Cuok, apa momen paling memalukan selama berkarir? Apa ya? Terakhir nih, coba. Paling memalukan. Momen. Ya, momen paling selama memalukan. berkarir paling memalukan pernah nggak? Pernah waktu itu di diskotik. Sekarang udah nggak ada diskotik ya. Klub adanya ya. Klub. Ya. Di daerah Gatot Subroto tuh, hotel Kartika. Kartika Plaza. Ya. Itu ada diskotik dulu, lupa gue namanya. Itu kita pentas sore, ngelawak di situ. Kemudian saya, Komeng, Marudi tuh sama Mamo berempat. Tahun-tahun berapa itu? 90-an ya? Tahun 8990 ada. 89-an lah, 90. Kemudian kita ngelawak gitu. Jadi kita dulu ada kaset, dulu kan kaset. Ya. Ntar kalau gua nongol, lo setel yang kaset set A ya. Ya. Oke, kata yang operator kaset. Ya. Nah, kita bermain. Nah, gua keluar, itu musik yang kita harapkan itu nggak dimunculin sama dia. Nggak keluar tuh Nggak keluar. musiknya. Nah, Waduh, ngapain? ternyata ya nggak tahu, tanya aja sama operatornya. Terus gimana Nah, Pak di Jarwo? situ mana udah gitu udah ada yang ketawa lagi penonton. Iya, dragging jadinya. Iya, dragging dari awal sampai akhir nggak ada yang ketawa Ya penonton. Allah. Abis itu kita pelampiasan aja sama si operator kaset itu. Lu Ngomel-ngomelin. lu gimana sih? Tadi kau udah bilang set A, kenapa set B yang lu setel? Nah, beda lagunya. Nggak Iya. sesuai dengan adegan yang mau dibawain kan. Waduh. Malah Fatal. nyolot dia. Nyolot ya? Lu aja nggak lucu, jangan salahin gua, kata dia Waduh, gitu. dipukul gitu Pak Jarwo? Enggak, Komeng mau bawa golok. Iya. Waktu itu emang adegan cerita ada bawa golok gitu. Iya. Sampai ribut, sampai keluar kita ngobrol-ngobrol tuh orang. Ya Allah. Keluar tempat parkir. Iya. Dipisahin sama satpam. Bawa ke dalam, ya kita damai di dalam aja, kita ngobrolin di dalam. Pas masuk ruangan manajernya tuh, Iya. nggak taunya ada cowok sama cewek sama LC-nya tuh lagi cipokan. Ya Allah. Jadi nonton itu. Lagi nonton. Malu dia keluar. Ya Allah. Itu tuh yang paling memalukan lah ya Pak Iya, Jarwo ya. istilahnya lah gitu ya. Harusnya sudah ada persiapan yang matang, lagunya Iya. sudah oke, ternyata salah putar. Ya Iya. Allah. Kalau pelawak itu kan, kalau misalnya dia nggak lucu dalam sebuah pertunjukan, waduh malunya luar biasa. Gelap dunia langsung teman-teman, apalagi komika kita sendiri di atas panggung, bla 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 bla, tidak lucu, bla bla bla, lo kepikiran Baygon di rumah, kayaknya gue bunuh diri aja dah. Susah. 3 hari 3 malam bisa nggak tidur itu. Bener. Kepikiran terus. Bener. Apalagi bayaran mahal, terus kita nggak lucu lagi. Ya Allah Pak Jarwo, itu rasanya pengen gue balikin. Iya. Tapi gimana nih buat anak? Berjuang lah buat teman-teman Ya. komedian semua. Banyak pahit senangnya teman-teman. Betul. Ternyata ada. Satu lagi pertanyaan ternyata ada. Dari Maulidin Ibrahim. Tipe calon mantu buat anaknya Pak Jarwo. Nggak ada lah. Nggak ada. Itu ya, soal tipe kan tergantung dari anaknya mau milih siapa. Oh, dari Pak yang Jarwo. menikahin kan bukan gua. Iya sih ya. Biar dia kan anak kita yang menjalankan. Iya, Ya pasti iya. tahu tipe-tipe yang kira-kira orang tuanya cocok. Nah itu seenggak-enggaknya mendekati lah. Gitu. Nggak harus artis. Nggak harus artis. Siapa aja. Jangan deh artis deh. Kenapa? Bandel. Jangan ada artis ya. Lah gua Takut kan ngalamin muda. Iya. Artis habis ngelawak kemana dulu. Iya. Takut ya Pak Jarwo kalau artis berarti ada ketakutan sedikit. Iya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana melihat kehidupan artis itu sendiri kan, apalagi kalau lagi naik, lagi banyak duit. Aduh. Lagi naik, lagi banyak duit tuh. Tuh duit tuh sebuah. Bukan semua- duit, peju. Luar biasa ya. Waduh iya ya. Gue juga karena anak gue cowok dua-duanya ya. Ya begitulah. Semoga anak gue nggak terlalu ngikutin gue.
Takut juga gua. Sekarang anak gua udah mulai ngedance gitu. Aduh, gua lihat nih kayak gua dulu nih ya. Coli nggak pernah belum. Masih 6 tahun, Masih belum 6 gua tahun. ajarin. Masih ada Jangan. kulupnya. Ternempel selengket dah. Tepuk tangan buat Pak Jarwo teman-teman. Luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Jarwo. Sama-sama. Sudah datang ke PWK Iya. ngobrol-ngobrol. Jadi buat para penonton semuanya, Ya. kalau ada saya salah kata, Ya. mohon maaf. Ya, betul, Anggap aja ini semuanya. sebuah hiburan aja ya. Betul, kita pure hanya bercanda. Betul Tidak sekali. ada dibawa ke hati ya teman-teman ya. Ya. Terus juga kita ada merchandise dari Khas Kreatif untuk Pak Jarwo. Keren penuh isinya. Agak ini kalau ini kosong. Hah? Kalau ini kosong sini doang. Ini kadang bocor makanya gini. Gitu. Bocor tampung air jadi baju. Gini buat Ya. Pak Jarwo, silakan Makasih, dibawa makasih. pulang. Ya. Sehat selalu Pak Amin. Jarwo. Dan juga buat teman-teman yang pengen merchandise dari Khas Kreatif silahkan beli di sini teman-teman. Banyak sekali. Ada baju dari PWK, ada PWK dan PWK teman-teman ya. Emang maling masih lanjut ya? Masih lanjut ya? Wow, padahal Sasu Papua sekali ini. Emang mau menyingkirkan dia saja. Kamu usir gua. Ada Mamat Alkatiri. Mana? Dia emang tempatnya di bawah nggak pakai AC. Oh, dia ada ini playlistnya, di playlistnya ada juga di sini. Oh, maksudnya dia ada ini Ada program konten juga di sini. Oh, Iya. gua pikir mau bintang tamu di sini. Tidak. Sekarang nggak ada Itu. orangnya. Ngapain dia mah? Muhammad Al-Kati itu gila tuh orangnya. Iya, emang gila dia. Aduh, Pak, kemarin di bandara bawa-bawa AK-47 apa dia? Takut saya lihat dia. Iya, sekarang anak orang mau di ini tuh. Nah, itu Yang jilbab dia tuh. tuh. Nah, iya, Pak Jarwo juga tahu itu. Sampai tahu. Wah. Gua pengagum Mamat soalnya. Iya. Luar biasa tuh orang cerdas itu orang. Bener, dia Cerdas. tuh lebih ke dukun dia tuh. Jadi cewek-cewek suka sama dia. Susuknya di sini dia teman-teman ya. Kata di pipinya. Itu luar biasa. Bertobatlah Mamat. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Jarwo teman-teman. Terima kasih. Sehat selalu, Amin. lucu selalu. Amin. Luar biasa. Buat teman-teman siapa lagi yang harus kita undang, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai bertemu lagi di PWK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.